yaitu aljabar boolean pada mata kuliah matematika di UTS. Selamat menyaksikan. Baik, materi pertama ada aljabar boolean. Definisi aljabar boolean yaitu aljabar boolean adalah cabang matematika yang pelajari sistem logika dengan dua nilai yaitu true dan false. Kemudian dalam aljabar boolean, operasi dan variabel berdasarkan pada logika biner yang meliputi operasi utama yaitu ada variabel, ada operator. Operator sendiri terdiri dari and, or, dan not. Kemudian ada hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama ada hukum identitas, yang kedua ada hukum komplement, yang ketiga ada hukum idempoten, yang keempat ada hukum komplement. Materi selanjutnya yaitu fungsi boolean. Dalam aljabar boolean, fungsi X disebut peubah boolean. Fungsi boolean adalah ekspresi yang dibentuk dari peubah boolean melalui operasi penjumlahan, perkalian, atau komplement. Selain dengan cara aljabar, fungsi boolean dapat dinyatakan dalam bentuk tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah suatu tabel yang menyatakan seluruh kemungkinan nilai peubah dari fungsinya. Jika satu fungsi boolean memuat n peubah, maka banyaknya baris dalam tabel kebenaran ada 2n. Baik, materi selanjutnya yaitu operasi dasar pada aljabar boolean. Nah, seperti sudah yang dijelaskan teman saya tadi, aljabar boolean ialah sistem matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan operasi logika dalam sistem digital. Nah, berikut ialah operasi dasar dalam aljabar. Yang pertama itu operasi AND yang aturannya hasilnya adalah 1 jika semua operan bernilai 1 dan 0 jika salah satu operan bernilai 0. Dan yang kedua ialah ada operasi OR yang dimana aturannya hasilnya adalah 1 jika salah satu operan bernilai 1 dan 0 jika semua operan bernilai 0. Kemudian yang ketiga ialah operasi NOT. Nah, operasi NOT ini aturannya membalik operan. Jika operan 1 hasilnya 0, maka sebaliknya. Kemudian yang keempat ialah operasi NaN, yaitu aturannya adalah hasilnya adalah 1 kecuali semua operan bernilai 1. Kemudian yang kelima ialah operasi NOR. Hasilnya adalah 1 jika semua operan bernilai 0 dan 0 jika salah satu operan bernilai 1. Kemudian yang keenam adalah operasi XOR atau eksklusif NOR. Aturannya adalah hasilnya adalah 1 jika jumlah operan bernilai 1 dan genap, kebalikan dari XOR. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya yaitu gerbang logika. Gerbang logika adalah komponen dasar dalam sistem digital yang digunakan untuk melakukan operasi logika berdasarkan prinsip aljabar boolean. Gerbang logika bekerja dengan sinyal biner 0 false dan 1 true untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan fungsi logika tertentu. Gerbang logika ditemukan dalam sirkuit elektronik seperti komputer, mikroprosesor, perangkat IoT, dan sistem kontrol otomatis. Contoh gerbang logika AND gate. Deskripsi gerbang logika AND menghasilkan output 1 jika semua input bernilai 1. Jika salah satu semua input 0, outputnya adalah 0. Berikut tabel kebenarannya. Simbol gerbang logika AND. Simbolnya berupa setengah lingkaran dengan 2 input di sisi kiri dan 1 output di sisi kanan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu peta Carnot. Apa sih itu peta Carnot? Peta Carnot adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Peta Carnot terdiri dari kotak-kotak dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang dihitung. Dan langkah-langkah untuk pemetaan pada peta Carnot secara umum itu pertama untuk menyusun aljabar boolean terlebih dahulu, kedua menggambar rangkaian digital,
Ketiga, membuat tabel kebenarannya. Lalu keempat, merumuskan tabel kebenarannya. Macam-macam penyederhanaan peta Carnot itu ada 3. Pertama, peta Carnot dengan 2 variabel, peta Carnot 3 variabel, dan peta Carnot 4 variabel. Untuk video kali ini saya akan jelaskan untuk peta Carnot 2 variabel. Kelompok baris adalah masukkan dengan memasukkan A, dan kelompok kolom adalah masukkan B. Tidak ada yang spesial dari aturan kimap 2 variabel. Anda bisa menulisnya dengan 0 dan 1 atau 1 kemudian 0. Sekarang kita lihat tabel kebenaran dari fungsi yang akan kita buat. Asumsikan kita tidak memiliki fungsi persamaan dari tabel kebenaran. Setiap sel dari matrik bagian tengah akan kita isi dengan hasil atau result dari tabel kebenaran. Sebagai contoh, dengan ini tabel kebenarannya dan ini hasil key mapnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi peta Carnot. Sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu rangkaian pada aljabar boolean. Nah, dalam matematika diskriminatif sendiri, rangkaian aljabar boolean merujuk pada penyusunan fungsi logika untuk memodelkan hubungan logika antara berbagai variabel dalam bentuk diagram atau tabel. Nah, materi ini sering digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan sistem logika dalam teori sistem digital. Nah, berikut penjelasan mengenai rangkaian aljabar boolean dalam konteks matematika diskrit. Yang pertama itu ada representasi aljabar boolean dalam rangkaian logika. Aljabar boolean digunakan untuk memodelkan fungsi logika dalam bentuk diagram logika dan ekspresi boolean atau tabel kebenaran. Kemudian ada namanya ekspresi boolean. Nah, ekspresi boolean itu ialah representasi matematika yang menggunakan operasi logika, yaitu AND, NOT, NOR, dan lain sebagainya. Kemudian menyederhanakannya dengan peta Carnot atau key map untuk mendapatkan ekspresi yang lebih ringkas. Sekian dari saya. Itulah tadi hasil pembukaan kami mengenai aljabar boolean pada matematika diskrit. Nah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jadi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.